semuanya angkat tangan. Ini pendapat aksaru ahli ilmi, mayoritas ahli ilmi. Ada Imam Syafi'i, Imam Ahmad, Imam Ishaq, bahkan termasuk dari Abu Hanifah, ya, dari pendapat Abu Hanifah. Mereka berpendapat bahwa angkat tangan adalah setiap takbir. Setiap takbir angkat tangan. Dalilnya adalah satu hadis riwayat dari Ibnu Umar. Hadis riwayat dari Ibnu Umar yang diriwayatkan oleh Daruqutni. Hadisnya diriwayatkan oleh Daruqutni. Ibnu Umar mengatakan anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana idza sholal janazah, ketika beliau sholat jenazah, rafa'a yadaihi, mengangkat kedua tangannya fi kulli takbiratin, setiap takbir, ya, setiap takbir. Meskipun ada yang mengatakan itu adalah perkataan Ibnu Umar, tapi Ibnu Umar mengatakan itu dihukumi marfu, karena perkataannya Ibnu Umar adalah resapan dari perbuatan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian dari Ibnu Umar juga annahu kana yarfa'u yadayhi fi kulli takbiratin alal janazah wa idza qama min rak'atain. Ibnu Umar juga mengangkat tangan setiap kali takbir. Wa nawahu an Ibnu Abbas, dan juga dari Ibnu Abbas juga mengatakan dia adalah selalu mengangkat tangan setiap takbir. Maka dalam hal ini gimana? Al-amru fi hadza wasi'un wa in kanal aqwa al-qaudusani li fi'li Ibnu Umar. Dalam hal ini memang terjadi perbedaan pendapat. Dan ini adalah perkara luas, mau pilih yang mana. Hanya kalau tanya yang kuat yang mana, yang kuat adalah pendapat yang kedua, yaitu angkat tangan setiap takbir, karena sahabat Ibnu Umar melakukan. Sahabat Ibnu Umar itu sahabat yang ahadus sahabah ittiba'an li sunatin Nabi. Sahabat yang paling getol dalam mengikuti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau Nabi nggak melakukan, dia tidak melakukan. Maka pendapat yang kuat adalah pendapat yang kedua, yaitu angkat tangan setiap kali takbir. Kalau di kita yang dilakukan angkat tangan setiap kali takbir, ya. Alhamdulillah. Kemudian hal yusra'u al-istiftah fi sholatil janazah. Apakah ada doa iftitah dalam sholat jenazah? Dhahaba jumhuru ahlil ilmi ila annahu la yusra'ul istiftah fi sholatil janazah. Jumhur ulama ahlul ilmi mengatakan tidak ada iftitah. Tidak ada iftitah, tidak ada bait baini atau kabiro. Bal qala asy-Syafi'i wal Hanabilah yukabbiru tsumma yasta'idzu tsumma yaqra. Imam Asy-Syafi'i dan Imam Ahmad bin Hambal mengatakan cukup takbir, kemudian isti'adzah, kemudian membaca Fatihah. Takbir, ta'awudz, kemudian membaca Fatihah. Imam Sufyan Ats-Tsauri mengatakan yastaftihu fiha. Boleh kok pakai iftitah. Ya, sebagaimana riwayat dari Imam Ahmad. Hanya wadhahir annahu la mani'a minhu. Pendapat yang kuat sebetulnya boleh iftitah, boleh tidak, karena enggak ada ketentuan di situ. Hanya ketentuan sholat secara umum dengan iftitah. Tapi boleh untuk tidak iftitah sebagaimana yang diambil oleh pendapat Imam Syafi'i dan Imam Ahmad bin Hambal. Kemudian qiraatul Fatihah fi sholatil janazah, tentang membaca Fatihah dalam sholat jenazah. Tentang membaca Fatihah pada sholat jenazah. Li ahlil ilmi li fi hukmi qiraatil Fatihah fi sholatil jenazah qaulan. Di dalam membaca Fatihah pada sholat jenazah, ulama juga terbagi menjadi dua pendapat. Supaya kenapa selalu ikhtilafnya disebutkan ketika melihat orang lain yang berbeda, supaya tahu. Oh, itu kok pakai iftitah, ternyata ikhtilaf. Itu kok sholat jenazahnya kok angkat tangannya sekali tok. Oh, ternyata ikhtilaf. Ya. Ketika dia nggak angkat tangan terus, berarti mungkin
mengikuti yang tidak angkat tangan. Ya. Jadi membaca Fatihah pun ada dua pendapat. Pendapat yang pertama mengatakan wajib membaca Fatihah. Sebagaimana yang kita lakukan ya. Ini pendapat Imam Syafi'i, Imam Ahmad, Imam Ishaq, Imam Dawud Ad-Dhahiri, Ibnu Hazm, Ibnu Abbas, Abu Umamah. Mereka berpendapat wajib membaca Fatihah. Dalilnya sabda Nabi la sholata liman lam yaqra' bi Fatihatil kitab. Tidak dianggap sholat bagi yang tidak membaca Fatihatil kitab, berarti Fatihah. Qalu wasmus sholah yatanawalu sholatal jenazah, dan sholat jenazah ya termasuk sholat. Sholat jenazah termasuk sholat meskipun tidak pakai sujud, tidak pakai rukuk. Imam Abu Umamah mengatakan as-sunnah fi sholati alal jenazah ayaqra'a fit takbiratil ula bi ummil Qur'an bukhafatatan, bahwa sholat jenazah itu habis takbir pertama langsung baca Al-Fatihah dengan sir. Sir itu pelan. Bahkan tidak pernah atau jarang mungkin kita mendapati jamaah sholat jenazah imamnya keras atau banter gitu ya. Tsumma yukabbiru salasan, kemudian takbir lagi ya. Kemudian seterusnya wa taslim indal akhirah, dan takbir yang terakhir diiringi dengan salam. Artinya wajib membaca Fatihah. Begitu juga dari Tolhah ibni Abdillah bin Auf. Tolhah bin Abdullah bin Auf mengatakan sholaitu khalfa ibni Abbas, aku sholat di belakang Ibnu Abbas ala jenazatin, sholat jenazah, faqara'a bi Fatihatil kitab, dan Ibnu Abbas membaca Fatihah. Faqala litu'allimu anha sunnah, supaya tahu bahwa sunnah Rasul itu membaca Fatihah. Wa idza syekhul Islam anna qira'ataha fil janazah mustahabatun la wajibatan. La wajibatun, bahwa membaca Fatihah menurut Syekhul Islam Ibnu Taimiyah adalah sunnah, bukan wajib. Tapi menurut mazhab Syafi'i, Ahmad, Ishaq, Dawud Ad-Dhahiri, Ibnu Hazm, bahkan Ibnu Abbas, Abu Umamah mengatakan wajib. Pendapat yang kedua mengatakan la yaqra'u fil janazah bi syai'in minal Qur'an. Salat jenazah itu tidak perlu baca Quran, pendapat yang kedua. Jangankan harus Fatihah, surat yang lain itu tidak harus. Ini mazhab Sufyan As-Tsauri, Al-Auza'i, Imam Malik, ya, kemudian Ibnu Umar, Ubadah bin Samit mengatakan seperti itu. Terus dalilnya mereka anna amala ahlil Madinah la yaqra'u fil janazah inda Malik. Menurut Imam Malik, ahli Madinah sholat jenazah tidak baca Fatihah. Begitu juga yang dari Ibnu Umar, anau kana la yaqra'u fi sholah alal janazah, enggak membaca Fatihah. Bahkan dari Abu Hurairah ketika bertanya kepada Ubadah bin Samit dari sholat mayit, Ubadah bin Samit menjawab, ana wallahi ukhbiruka. Wallahi demi Allah, aku akan memberikan kabar kepadamu, tabda'u, kalau kamu mau sholat jenazah, mulailah, fatukabir, maka kemudian takbir, watu sholli ala nabi, kemudian kamu baca sholawat, watakul, Allahumma inna abdallahi fulanan, dan kamu berdoa, ya Allah, sesungguhnya hamba Allah si fulan ini, kana la yusriku bika syai'an, tidak pernah mensekutukanmu sedikit pun. Anta a'lamu bihi, engkau yang lebih tahu ya Allah. Ingkana muhsinan, andai kata jenazah ini adalah dalam kondisi baik, fazid fi isanihi, maka tambahlah kebaikannya. Wa ingkana sayyi'an, apabila jelek, fatajawaz anhu, maka ampunilah. Allahumma la tahrimna ajrahu, ya Allah jangan kau halangi karena aku pahalanya mayit, wala tudilana ba'dahu, dan jangan kau sesatkan kami setelah mayit. Ini jawaban Ubadah bin Samit ketika ditanya Abu Hurairah tentang sholat jenazah, takbir kemudian sholawat kemudian berdoa, takbir kemudian sholawat kemudian berdoa. Meskipun wal qaulul arjah al awal, pendapat yang kuat adalah pendapat yang pertama, yaitu wajib membaca Fatihah.
wajib membaca Fatihah, pendapat yang pertama ya. 5 taqaddam. Wa ma asar Ibnu Umar fayumkinu hamluhu ala annahu la yaqra' ghairu umil Qur'an. Yang dimaksud Ibnu Umar tidak membaca, itu yang dimaksud tidak membaca selain Fatihah. Begitu juga asar Ubadah bin Somit laisa fi hujjah la siyaman lam yadhkur baqi takbirat wala taslim. Karena tadi baru menyebutkan 2, belum menyebutkan takbir yang jumlahnya ada 4 itu ya. Maka fassawab annaha taqra atau tuqra, yang kuat adalah dibacanya surat Fatihah. Jadi yang kuat adalah pendapat yang sholat jenazah adalah membaca Fatihah. As-sholatu ala nabi ba'da takbiratis saniyah. Setelah takbir kedua adalah membaca sholawat. Membaca sholawat Nabi. Ada yang mengatakan yustahabu as-sholah ala nabi ba'da takbiratis saniyah. Ada yang mengatakan sunnah membaca sholawat. Tapi ada juga yang mengatakan bahwa membaca sholawat adalah wajib. Ya, wajib. Dalam hadis Abi Umamah, ada seorang dari sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengabarkan anna sunnah fi sholati alal janazah ayyukabiral imam. Sesungguhnya sunnah mencontoh Nabi adalah ketika takbir pertama dalam sholat jenazah, tsumma yaqra'u bi Fatihatil kitab. Kemudian membaca Fatihah ba'da takbiratil ula, setelah takbir pertama sirron, dalam keadaan pelan fi nafsihi, dalam dirinya. Tsumma yusolli ala nabi, kemudian baca sholawat Nabi. Wa yukhlisu du'a lil janazah, kemudian berdoa untuk jenazah fit takbirati salas, setelah takbir yang ketiga. La yaqra'u fi syai'in minhunna, kemudian tidak membaca yang lain, hanya doa. Tsumma yusallimu sirron fi nafsihi, kemudian salam. Takbir yang keempat kemudian baru salam. Wassalatu ala nabi akmalu hasyirah allati fit tasyahud. Kemudian sholawatnya juga lengkap sebagaimana tasyahud dalam sholat. Sholawat dalam atau sholawat dalam tasyahud sholat. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid, sampai selesai. Kemudian baru takbir lagi dan berdoa. Takbir lagi kemudian berdoa. Ikhlasu doa lil mayyit ba'da sairi takbirat. Ketika sudah takbir pertama Fatihah, takbir kedua sholawat, maka takbir yang ketiga adalah membaca doa. Yustahabu ikhlasu doa lil mayyit ba'da sairi takbirat, membaca doa. Abu Hurairah mengatakan, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, idza shallaitum alal janazah fa akhlisu laha ad-du'a. Ketika kamu mensolati jenazah, maka ikhlaslah kalian untuk mendoakan jenazah. Teks doanya gimana? Kita boleh kalau hafalnya itu hanya pendek, Allahumma ghfir lahu tok. Misalnya, ya udah, lah kok imamnya takbir yang ngenteni. Dan menghafal Allahumma ghfir lahu tok kok ya. Ya. Bahkan rak bedake mayit lanang mayit wedok. Ya Allah maghfir lahu. Wong jenengan bisanya itu. Tapi kalau mau dibedakan, kalau wong jenengan dah ngaji nahwu awal-awal hu kuwi lanang. Nek wedok ha ya monggo, ya Allah maghfir lahu wong mayite lanang, Allah maghfir laha mayite wedok. Tapi kalau mau hu saja enggak apa-apa, wong mayit ki ra ono lanang, ra ono wedok, ya mayit gitu ya. Lanang nek wis mati dadi mayit, wedok nek wis mati dadi mayit gitu ya. Mayit. Karena lafal mayit kalau dimuannaskan itu jadi bangkai selain manusia. Mayit itu bangkai manusia, mayitah itu bangkai selain manusia gitu ya. Artinya mayit itu tidak ada muannasnya. Maka boleh Allahumma firlahu saja.
Tuh, tapi kalau lengkap lebih baik. Allahumma gfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu wa akrim nuzulahu wa wasi' madkholahu wa aghsilhu bil ma'i wasalji wal barad wa naqihi minal khotoya kama naqaita saubal abyadha minad danas wa abdilhu daron khairan min darihi wa ahlan khairan min ahlihi wa zaujan khairan min zaujihi wa adkhilhu al jannah wa a'idhu min adzabil qabri au min adzabin nar. Ini Pak mantan RW sudah hafal yang panjang ini? Alhamdulillah. Boleh. Boleh ngapalkan. Kupung orang mati hafalke itu pas orang mati nanti bisa. Ya separuh ya enggak apa-apa gitu ya. Paling enggak ya 3 lah. Allahumma gfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu misalnya kan. Masa Allah maghfirlahu tak kan sidik aja boleh gitu kalau memang enggak hafal. Tapi ditambahi sampai wa'fu anhu itu kan wah lumayan gitu ya. Allahumma ghfirlahu ya Allah ampunilah dia. Kita kan juga ingin sekali ketika mati nanti kan didoakan yang banyak gitu loh. Warhamhu belas kasihanilah dia. Wa'afihi maafkanlah dia. Wa'fu anhu dan lepaskanlah kesalahannya, kesalahan darinya. Wa akrim nuzulahu muliakanlah tempat tinggalnya di akhirat. Ya, nuzul kan artinya rumah, rumahnya orang mati kan di akhirat ya. Wa wasi' madkholahu luaskanlah kuburnya. Wa gsilhu bil ma'i wasalji wal barad siramlah dengan air, dengan embun dan dengan es ya salju. Jadi salji bahasa Arab maknanya embun, barot bahasa Arab artinya salju. Kayak nakhel itu artinya kurma, wal karmu artinya anggur. Jadi karmu mungkin kalau di domah awalnya kan jadi kurma ya. Kurma dalam bahasa Arab artinya anggur. An-nakhl artinya kurma gitu ya. Kemudian wanakihi minal khotoya bersihkanlah dari kesalahan kama naqaita saubal abyadha minad danas sebagaimana engkau membersihkan pakaian yang putih dari kotoran. Wa abdilhu baitan khairan min darihi gantikanlah rumah yang baik di dunia itu dengan rumah di akhirat yang lebih baik. Ya ora gelo omahe gedhong mangkrong-mangkrong susun pitu ditinggal mati ya. Ora apa-apa ning kono diganti sing lebih baik gitu. Bahkan wa ahlan khairan min ahlihi ya Allah, gantikanlah keluarga yang baik-baik di dunia ini dengan keluarga yang lebih baik di surga. Kan luar biasa berarti tak? Bahkan sampai wa zaujan khairan min zaujihi. Gantikanlah pasangan yang baik banget itu di dunia dengan pasangan yang lebih baik di akhirat. Gitu. Besok pasangannya nek mati nusul ning kono sik kumpul pora. Wallahu a'lam. Ya. Tapi doa itu diajari Nabi kok. Wa zaujan khairan min zaujihi. Misal Pak Budi meninggal. Misal kalau Pak, kan besok ya meninggal juga gitu ya. Terus orang-orang itu kan pada berdoa, Allahumma badilhu zaujan khairan min zaujihi. Ya Allah, semoga Pak Budi di sana diganti punya istri yang lebih baik daripada di dunia. Kira-kira Bu Tutik marah enggak? Ini doanya Nabi begitu, nggak perlu marah gitu ya, gitu. Memang semoga dapat ganti. Begitu juga ketika berdoanya yang sahibul musibah gitu. Ketika Ummu Salamah ditinggal mati sama Abu Salamah, maka lapor ke Nabi. Maka kemudian Nabi ngajari doa, minta sabar. Di antaranya adalah wakhlufli khairon minha. Ya Allah, aku diberilah ganti jodoh yang lebih baik gitu ya. Itu juga boleh. Yang meninggal juga perlu marah ya.
Dan ternyata Ummu Salamah kabul doanya. Setelah Abu Salamah meninggal dan iddahnya selesai, dia dapat ganti lebih baik karena dipersunting oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena kita nggak tahu, jadi berdoa diganti dengan ganti yang lebih baik itu ajaran Nabi. Lebih baiknya itu gimana itu nggak tahu. Bisa jadi lebih baik itu barangnya tadi tapi lebih baik, Bang. Ya. Barangnya tadi tapi lebih baik gitu ya. Jadi di daerah Temanggung itu ada orang suaminya itu pergi, Pak. Pergi itu setahun nggak pulang, 2 tahun nggak pulang, 3 tahun, 4 tahun, sampai 6 tahun. Nah, sampai 6 tahun itu ternyata ada laki-laki pulang, kemudian kok pulang ke rumah istri itu kan itu ya. Lah orang itu pada bilang, wah si mbak ini untuk bojo persis mbak bojo nembian. Ternyata bojo nembian tenang sing balik itu loh. Jadi untuk bojone itu persis mbak sing biyen sing lunga ngono. Lah wong karep lunga balik. Jadi ganti yang lebih baik itu kita nggak tahu. Bisa jadi fisiknya ya masih itu gitu, tapi menjadi lebih baik. Kan boleh saja gitu ya. Wa adkhilhu al jannah, kemudian berdoa semoga si mayat itu masukkan ke dalam surga. Wa a'idzuhu min adzabil qabri, dan semoga diselamatkan dari siksa kubur. Wa min adzabin nar, dan diselamatkan dari siksa neraka. Masya Allah, doanya itu betul luar biasa. Sebenarnya nggak terlalu panjang kok ya. Kalau dihafalkan insya Allah ya hafal gitu ya. Tadinya Allah maghfirlahu, sudah sampai wa'fu anhu. Nanti tambah wa akrim nuzulahu. Besok tambah lagi wa wasi' madkholahu gitu loh. Paling enggak sampai wa zaujan khairan min zauji. Ya. Masya Allah. Bahkan kalau kita sudah hafal, boleh nambah lagi, ada riwayat tambahan ya dari Abu Dawud ya yang berbunyi Allahumma ghfir li hayyina wa mayyitina. Ya Allah, ampunilah orang-orang yang telah meninggal di antara kami dan orang-orang yang masih hidup di antara kami. Jadi kan yang meninggal yang hidup didoakan wa syahidina wa ghaibina. Yang hadir pada takziah ini maupun yang tidak hadir. Itu doa di Islam itu luar biasa ya Pak ya. Yang hadir dimintakan ampun, yang tidak hadir juga dimintakan ampun gitu. Bisa jadi nggak hadir itu kan udzur gitu ya. Jangan surat teko surat sedungake wae gitu ya. Tapi nggak hadir ya didoakan gitu ya. Wa saghirina wa kabirina. Yang kecil, yang besar. Dzukurona, dzukurina wa unsana. Yang laki-laki maupun yang perempuan. Allahumma ya Allah, man ahyaitahu minna fa ahyihi alal Islam. Ya Allah, ini orang-orang yang takziah ini kalau masih dipanjangkan umurnya, semoga tetap istiqomah beragama Islam. Wa man tawaffaitahu minna fatawaffahu alal iman. Kalau entah nanti malam, besok pagi yang takziah ini mati, semoga dimatikan tetap membawa iman. Berarti doa sholat mayat kan luar biasa ya. Nah, melu kan rugi jadinya toh. Iya, Masya Allah. Allahumma la tahrimna ajrahu, ya Allah, jangan kau halangi pahalanya karena aku. Walatudilana ba'dahu, dan jangan kau sesatkan kami setelah kematian orang ini. Masya Allah. Ya. Ini doa sholat mayit atau doa sholat jenazah. Ternyata bukan hanya khusus mendoakan jenazahnya, tapi juga berdoa untuk kita yang hadir, bahkan termasuk yang tidak hadir ya. Makanya kemudian di Masjidil Haram, Masjid Nabawi, Masya Allah, setiap saat ada sholat jenazah. Kalau nggak ikut, kita eman-eman. Ada orang yang belum tahu triknya, habis sholat wajib langsung ba'diyah. Tengah-tengah ba'diyah ada sholat mayit. Sholat ba'diyah dikebut, ya orangnya enggak, mau sholat mayit itu sedelok gitu ya. Makanya kalau di Masjid Nabawi, di Masjidil Haram itu jangan tergesa sholat ba'diyah. Nunggu sebentar, pasti ada pengumuman sholat jenazah. Lah ba'diyahnya nanti setelah sholat jenazah, karena sholat jenazahnya sebentar. Gitu ya. Kalau ba'diyah ya terus enggak nutut gitu ya. Kemudian al-israr bil qiraati wa doa, baik baca Fatihahnya
baca sholawatnya, baca doanya, semuanya adalah sir, adalah pelan. Wa yusirru bil qiraah wa du'a fi sholatil janazah. Jadi pelan, ya. Dalam Ibnu Abbas, anau jahara bi fatihatil kitab ila anadzalika kana li taklim. Kalau sekali dua kali salat jenazah itu mengeraskan, enggak mengapa dalam rangka mengajari. Tapi hari ini kadang prakteknya itu di luar salat jenazah. Kayak pas ngaji kayak gini, oh itu yang dibaca. Berarti sudah tahu. Ya. Kemudian setelah takbir yang keempat, maka kita salam. Ada yang mengatakan doa Allahumma la tahrimna ajrahu wa la taftina ba'dahu dibaca setelah takbir keempat. Tapi kalau sudah dibaca takbir ketiga, berarti takbir keempat langsung salam, itu ya langsung salam. Ya. Nah, salamnya sekali atau dua kali? Kalau di Masjid Nabawi dan di Masjidil Haram sekali. Ya, di Indonesia biasanya dua kali. Yang benar sekali atau dua kali, ternyata lagi-lagi juga ikhtilaf. Lagi-lagi ikhtilaf. Pendapat yang pertama, salam dengan satu kali salam. Ini dari Ibnu Umar, dari Wasilah, Ibnu Asqam, ya. Mereka salam dengan salam sekali. Karena dalam hadis Ibnu Abbas, Jabir, Abu Hurairah, Anas bin Malik, mereka mengatakan salamnya sekali. Bahkan termasuk Sa'id bin Jubair, ya Hasan Basri, Ibnu Sirin, Abu Umamah, Qasim bin Muhammad, Ibrahim An-Nakhai, semuanya adalah berpendapat salam sekali. Tapi ada yang berpendapat salam dua kali, yaitu pendapat Imam Asy-Syafi'i dan termasuk Ashabur Ra'yi, termasuk Abu Hanifah. Dia mengatakan shollu kama ra'aitumuni usolli. Salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat, yaitu Rasulullah salat. Dan Abdullah bin Abi Aufa mengatakan anahu sholla ala ibnatihi fakabaru arba'an, salat anaknya ketika meninggal takbir 4 kali, tsumma sallama an yaminih wa an simali. Ya, dan ternyata Nabi salam toleh kanan dan toleh kiri, ya. Ini sama dengan marfu', tapi meskipun sebagian mengatakan hadis ini adalah dhaif gitu ya. Jadi yang jelas salam adalah ikhtilaf, ada sekali, ada dua kali. Tapi ulama yang banyak atau jumhur ulama mengatakan cukup sekali. Jumhur ulama mengatakan sekali. Kemudian al-masbuk, ya, al-masbuk. Kadang sholat mayat itu masbuk, tekone kari, ya. Wah, kono wis maca sholawat lagi teko, gimana? Maka sebagian ulama, sebagian ahlul ilmi, masbuk, ya, ketika masbuk, maka dia ketika imam salam menambah takbir yang belum kita baca. Kan Allahu Akbar, kan kita terus Fatihah. Allah Akbar, selawat, ternyata imam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kita nggak ikut salam, terus takbir lagi, doa, takbir lagi, salam. Ada sebagian pendapat yang lain, yaitu Abu Hanifah mengatakan bahwa masbuk itu ya cukup imam salam ikut salam. Jadi Allahu Akbar, bismillah. Allahu Akbar, imam salam. Ya udah takbir terus salam. Jadi ada yang mengatakan tidak perlu nambah takbir yang belum kita baca. Tapi jumhurul ulama mengatakan tetap menambah takbir yang belum kita lakukan. Karena Nabi mengatakan ma'adraktum fasallu wa mafatakum fa'atimu. Yang kamu dapatkan, ya kamu berarti dapatkan sholat itu. Yang kamu tidak dapatkan, berarti kamu harus menyempurnakan, menambahkan sesuatu yang belum. Maka jumhur ulama, Masya Allah, mengatakan ditambah. Idza qada hal yad'u baina takbir amla famadzhabu Abu Hanifah ayat'u baina takbir al-maqdi. Jadi kemudian takbirnya juga sesuai dengan urutannya. Jadi misalnya takbir kedua imam sudah salam karena kita datang belakangan. Maka takbir ketiga kita doa, takbir keempat salam. Meskipun ada ya, takbir terus salam. Gitu ya. Jadi yang jelas pendapat yang kuat adalah menambah takbir yang belum kita laksanakan. Insya Allah yang akan datang adalah menguburkan jenazah. Persilahkan kalau ada pertanyaan.
Atau cukup? Sama. Sama. Assalamualaikum boleh, assalamualaikum warahmatullahi boleh, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh boleh. Bagaimana sholat? Boleh semua. Insyaallah. Cukup nggih? Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.